A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Istan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah, yakni 8 karomah yang luar biasa dari kiai kita dan juga seorang wali, yakni Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau kerap disapa dengan Mbah Mun adalah seorang ulama karismatik yang sangat alim dan diakui oleh dunia. Banyak para ulama seperti Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan banyak ulama lainnya yang mengakui bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah waliullah yang memiliki banyak sekali karomah. Bahkan tak sedikit orang-orang di dekat beliau pernah menyaksikan secara langsung keistimewaan beliau. Keistimewaan inilah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau karena kesalehan, kealiman, dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali santri dari berbagai daerah yang berguru dan bersantri kepada beliau di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Berkat keistimewaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada Kiai Haji Maimun Zubair hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota suci Mekah saat menunaikan ibadah haji. Beliau dimakamkan di Mekah Makna bersandingan dengan makam-makam orang soleh, para ulama, bahkan ahlul bait Nabi seperti ibu Nabi Muhammad SAW, yakni Siti Aminah, kakek Rasulullah yakni Abdul Muthalib, paman Nabi yakni Abu Thalib, dan istri Nabi Muhammad SAW yang pertama yakni Siti Khadijah. Lalu seperti apa karomah-karomah yang dimiliki oleh Mbah Mun tersebut? Tonton video ini sampai selesai ya sahabat Istan. Baik, langsung saja. Karomah yang pertama yakni mobil Kiai Haji Maimun Zubair berjalan tanpa bahan bakar. Berikut kisahnya. Dahulu, Mbah Mun sering ke Pasuruan menaiki mobil. Mobil itu gampang sekali rusak. Jadi, sering di tengah perjalanan harus servis. Yang aneh, ketika beliau berjalan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk mengecek mobilnya. Ketika tukang bengkel mengecek mobil tersebut, tukang bengkel terkejut, lalu bertanya kepada supir Kiai dengan inisial SK bahwa bertanya, "Ini mobil siapa?" Tanya seorang servis mobil. "Ini mobil Mbah Mun." "Memangnya kenapa, Pak?" Sang sopir lalu menjawab demikian. Tukang mekanik lalu menjawab sambil menunduk, "Selang saluran bensin. Ini selang saluran bensinnya tidak terpasang. Kenapa mobilnya bisa berjalan?" Tukang servis sambil terheran-heran dengan kejadian tersebut. Kejadian ini pun tak lepas dari karomah Mbah Maimun Zubair. Ini adalah salah satu karomah yang pertama. Dan selanjutnya, yakni karomah yang kedua, menghentikan hujan lebat. Pada suatu saat, Kiai Haji Maimun Zubair mengisi pengajian maulid di Kudus. Beliau memberikan tausiah kepada para hadirin yang datang. Dalam situasi tersebut, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Lalu para hadirin berlarian untuk berteduh. Saking derasnya hujan, panitia pun mempersilahkan Kiai Haji Maimun Zubair untuk masuk ke dalam rumah. Hujan pun bertambah deras. Hal ini membuat panitia kebingungan. Bagaimana memuliakan Kiai Haji Maimun Zubair yang mulai terkena percikan air hujan? Dan di tengah-tengah pengajian tersebut, Kiai Haji Maimun Zubair lantas berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hujan segera berhenti. Tidak lama setelah itu tiba-tiba dan tak disangka-sangka hujan reda dan hujan deras pun berhenti. Selanjutnya yang ketiga, bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dahulu Kiai Haji Maimun Zubair ketika masih mengaji sebagai santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui Nabi Khidir alaihissalam. Ketika jam 11 siang, seperti ada suara yang memanggil. Ternyata suara itu datang dari kuburan dekat pondok.
Kisah Kiai Ali ternyata di kuburan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Pakaiannya seperti petani, pakai capil. Nabi Khidir pun berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta saya juga cinta kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Setelah itu Nabi Khidir alaihissalam mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama mendoakan dan Mbah Mun pun mengamininya, lalu Nabi Khidir alaihissalam menghilang. Mbah Mun juga akhirnya kembali ke pondok lagi. Hal ini ternyata diketahui oleh Kiai Mahrus Ali. Setelah pertemuan itu, Kiai Haji Maimun Zubair lalu terlihat sebagai sosok santri muda yang sangat alim. Lalu Mbah Mun pun mengaku dan bercerita kepada Kiai Mahrus Ali perihal hal tersebut. Selanjutnya karomah yang keempat, yakni melipat waktu. Saat Kiai Haji Fadlan Musyafaq kuliah di Al-Azhar Mesir diminta tolong oleh Mbah Mun untuk mengantarkan Kiai Haji Maimun Zubair ziarah ke makam Imam Sadzili. Akan tetapi saat itu Kiai Fadlan agak bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Mun sangat mepet dan terbatas. Sangat tidak mungkin jika untuk perjalanan ziarah ke makam tersebut, dikarenakan makam tersebut sangat jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketaziman kepada beliau, Kiai Fadlan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Haji Fadlan Musyafaq menyewa mobil untuk mengantar beliau dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang dilalui yakni sekitar 400 km tersebut, dan medan jalan yang sulit dan biasanya ditempuh dalam kurun waktu selama 7 hingga 9 jam. Waktu itu hanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 2,5 jam saja. Itu sudah dengan sekali istirahat dan makan di sebuah restoran dekat hotel. Kiai Fadlan sembari melihat jamnya sambil terheran-heran. Selanjutnya yakni karomah yang kelima, menyembuhkan orang sakit. Masih dikisahkan oleh Kiai Haji Fadlan Musyafaq di saat perjalanan menuju makam Imam Sadzili. Di saat perjalanan berhenti di sebuah tempat sholat untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat, mereka beristirahat dan mampir di warung makan sebelahnya. Saat menunggu pesanan makan, pemilik warung tiba-tiba membawa sebuah botol air mineral seraya meminta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut. Dan berkata, "Wahai Syekh, tolong doakan suami saya yang sedang sakit." Setelah air itu didoakan Mbah Mun, lalu bertanya, "Di manakah suamimu?" Lalu si ibu menghantar kepada suaminya, lalu didoakan dan diusapkan air tersebut kepada suaminya. Lalu tak lama dari itu, kemudian suami tersebut berangsur-angsur membaik. Setelah makan, Mbah Mun serta rombongan pamit pulang. Lalu ibu pemilik warung menolak untuk dibayar, karena merasa sangat berterima kasih karena suaminya sudah didoakan. Namun Mbah Mun tetap membayar semua pesanan makanannya karena Mbah Mun benar-benar ikhlas dalam menolongnya. Selanjutnya karomah yang keenam, yakni dikisahkan yaitu restoran Mesir terbakar setelah menipu Kiai Haji Maimun Zubair. Masih kepada Kiai Haji Fadlan Musyafaq juga menceritakan saat dalam perjalanan mengantar Mbah Mun bersama istrinya menuju makam Imam Sadzili, Mbah Mun minta untuk singgah sebentar di sebuah restoran yang bergandengan dengan hotel. Pada malam itu serombongan memesan makanan. Setelah makan, Mbah Mun memberikan uang yakni 300 pon Mesir kepada Kiai Fadlan. Uang sebanyak itu seharusnya sudah cukup untuk membayar makan satu rombongan. Akan tetapi kasir bilang totalnya 750 pon Mesir. Langsung saja Kiai Fadlan menambah uang dari dompetnya untuk menambah kekurangan pembayaran tersebut. Tanpa diduga, Mbah Mun mengetahui kejadian tersebut dan berkata, "Mas Fadlan, kok nambah banyak?" Kiai Fadlan menjawab, "Tidak menambah, Mbah Yai." "Loh, saya lihat nambah kok," seraya mendesak Kiai Fadlan untuk menjawabnya. Lalu dijawablah oleh Kiai Fadlan, "Iya Mbah Yai, jadi totalnya 750 pons Mbah Yai." Saking tidak ridhonya harga yang terlalu mahal terucap oleh Mbah Mun.
bukan dari golongan kita. Masya Allah. Saat rombongan keluar dari restoran tersebut, tidak beberapa lama kemudian restoran itu terbakar bersama hotelnya. Tidak bisa dipadamkan. Sang sopir menelpon Kiai Faudolan. Masya Allah, ucapan Syekh Maimun Zubair adalah doa. Sambil terkagum-kagum menyikapinya dan berkata, hotel yang buat kita makan tadi terbakar dan tidak bisa dipadamkan. Mendengar kabar tersebut, Kiai Haji Maimun Zubair tertunduk sambil menangis. Seraya berkata, Masya Allah. Selanjutnya yakni karomah yang ketujuh, mengetahui kapan waktu wafatnya beliau. Kisah Pak Sadikun, jamaah haji asal Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, yang menceritakan pertemuan dengan Kiai Haji Maimun Zubair bermula ketika ia diberi kabar kakaknya Ahmad Dimyati yang juga alumni Al-Anwar Sarang bahwa Kiai Haji Maimun Zubair saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Pak Sadikun diminta kakaknya sowan dan meminta barokah doanya atas saran kakaknya ini dan berencana akan sowan bersama Gus Alwi bin Kiai Haji Muslih asal Tegalrejo, Magelang, yang direncanakan yakni setelah sholat Jumat. Setelah sampai di hotel, Pak Sadikun sudah mendapati beberapa tamu juga sedang sowan. Masing-masing mempunyai kesempatan berbicara kepada Kiai Maimun Zubair. Setelah giliran Pak Sadikun, beliau mencoba menyampaikan pesan dari sahabatnya yakni Gus Alwi karena tidak bisa hadir, lalu menyampaikan pertanyaannya. Sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Mekah? Lalu Mbah Mun pun menjawab, tekan tanggal 5, yang artinya adalah sampai tanggal 5. Pak Sadikin pun akhirnya mendapati jawaban tersebut dan agak janggal dengan jawaban tersebut. Lantas berpikir, bagaimana mungkin tinggal sampai tanggal 5, sedangkan ibadah haji jika dihitung menggunakan kalender Hijrah maupun Masehi hanya selisih sehari saja. Namun huzuzon saja bahwa mungkin maksud Mbah Mun sampai tanggal 5 adalah tinggal di dalam hotel yang ditempati saat ini, bukan tinggal di Mekah. Menjelang subuh, hujan mengguyur di kota Mekah. Pak Sadikun hanya berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Baginya cuaca kali ini pun aneh karena terjadi di musim panas. Dan sempat bertanya-tanya di dalam hati, ada apakah ini seperti itu? Hingga beberapa saat terdengar kabar yang mengejutkan bahwa Kiai Haji Maimun Zubair telah wafat. Dan tiba-tiba teringat dawuh Mbah Mun bahwa beliau pernah berkata hanya sampai tanggal 5. Jadi inilah maksud dari ucapan Mbah Mun saat itu. Subhanallah. Karomah yang ke-8, yakni Mbah Mun memiliki penglihatan batin yang luar biasa. Setiap harinya, kediaman Mbah Mun Zubair tidak pernah sepi dari tamu yang sowan. Para habaib juga tak jarang ikut bertemu. Termasuk saat dua habib dari marga Syekh bin Abi Bakar dan marga Asyikaf, mereka berdua berkunjung ke rumah Mbah Maimun Zubair naik sepeda motor. Seperti biasa, banyak tamu yang duduk lesehan di ruangan lebar beliau. Lantas habaib tersebut mengucap salam di depan pintu sebagai tanda meminta izin masuk. Banyak tamu yang merespon biasa hingga pada saat Mbah Mun merespon sigap menyuruh mereka berdua mendekat. Para tamu mulai terpancing perhatiannya. Lantas beliau berkata, kamu bermarga Asyikaf, dan kepada yang satunya lagi, antum bermarga bin Syekh Abu Bakar. Tentu saja salah satu habib tersebut terheran-heran dalam hatinya, sebab dia belum pernah bertemu sebelumnya dengan Mbah Maimun, apalagi menceritakan jati dirinya kepada beliau. Lantas salah satu dari habib memberanikan untuk bertanya, Mbah, bagaimana bisa tahu marga kami Asyikaf dan bin Syekh Abu Bakar? Mbah Maimun lalu menjawab, dilihat dari matanya saja sudah ketahuan. Sebagai tamu spesial, Mbah Mun meminta kepada mereka masuk ke ruangan yang berada di dalam. Mereka dijamu makan, dan setelah selesai makan,
Mbah Mun menaruh 2 amplop di meja makan sambil berkata, dengan seruan panggilnya untuk habaib, ini 2 amplop, satu untuk bekal Habib dan yang satunya untuk kebutuhan Habib. Semakin tambah terkejut 2 Habib yang bersahabat itu, sebab ternyata isi amplop tersebut untuk kebutuhan sama persis dengan kebutuhan 2 Habib tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah beberapa karomah dari Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya, dan kita semua mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kisah karomah selanjutnya akan berlanjut ya sahabat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.